Saya Regita Dinda Cahyani, NIM 5301021028. Sini saya akan menjelaskan sejarah Eropa pada masa Renaissance. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Karya seni adalah salah satu faktor atau sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, dan romantis, dan sedikit lebay jika dilihat dari patung dan lukisannya. Pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal, suspek, kekar, maskulin, dan tampan kalau model laki-laki. Nah, berikut gambar yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti ini gambarnya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Selain karya seni, hal yang cukup populer pada zaman ini adalah perkembangan cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis, dan tanpa mengesampingkan agama. Jadi, kalau kalian beranggapan Renaissance adalah gerakan melawan agama, itu salah, karena Renaissance adalah karya-karya pada zaman yang masih banyak menghiasi tempat ibadah di Eropa. Dengan adanya Renaissance ini sendiri ialah dapat berpikir di Eropa mencoba meletakkan posisi mereka sebagai manusia yang bebas menentukan pilihannya, bukan dari suatu kelompok. Karena itu, sikap individualis juga berkembang pada zaman ini. Gerakan Renaissance ini terlahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran mereka yang baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani juga mudah dijumpai di Italia. Kemudian perdagangan yang terjalin dengan kerajaan otonom yang notabene-nya adalah kerajaan Muslim dan saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan yang terkenal pada masa itu, maka Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan tersebut. Renaissance sendiri mempengaruhi banyak pola pemikir di dunia. Pada saat inilah ilmu otonomi manusia menjadi populer. Karena ya kalau mau membuat karya sehumanis dan semanusia mungkin, kalian juga harus tahu bagaimana anatomi manusia dan caranya yang ngebedah manusia untuk dilihat isinya tersebut. Selain itu, zaman ini juga memunculkan seniman-seniman dan karya-karya fenomenal seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya yang termasyhur. Nanti saya tampilkan lukisannya ya. Berikut juga Leonardo da Vinci beserta lukisan Mona Lisa-nya. Bisa dilihat juga gambarannya seperti berikut. Dampak negatif dari Renaissance sendiri ialah telah membawa berbagai perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini membawa dampak terhadap dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya adalah pengaruh adanya Renaissance, munculnya pembaruan dan penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru.
Beberapa contoh penemuan dan pengaruh hingga saat ini adalah Nikolaus Kopernikus merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom. Kopernikus mengembangkan teori heliosentris. Johannes Kepler adalah astronom, matematikawan, dan astrolog. Johannes Kepler berkebangsaan Inggris. Ia menemukan hukum Kepler. Galileo Galilei adalah astronom, filsuf, dan fisikawan. Ia menyempurnakan penemuan teleskop dan mengadakan berbagai observasi tentang ilmu astronomi. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Renaissance juga berpengaruh terhadap Indonesia? Salah satu pengaruh dari Renaissance sendiri ialah terjadinya kegiatan invasi secara besar-besaran bangsa barat ke bangsa timur, termasuk Indonesia. Kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh penemuan pada masa Renaissance, di antaranya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan penemuan kompas yang digunakan untuk menentukan arah mata angin dan pelayaran. Periode Renaissance sendiri terjadi di Eropa yang telah membawa berbagai perubahan yang sangat besar dan sangat signifikan berbagai bidang kehidupannya tersebut. Berikut adalah tokoh penting dari periode Renaissance beserta kontribusi dari tokoh tersebut. Ada Leonardo da Vinci, artis, penemu, dan ilmuwan, menciptakan karya-karya terkenal seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir, dan memberikan kontribusi signifikan pada bidang-bidang seperti anatomi, teknik, dan astronomi. Michelangelo ialah seniman dan pematung yang menciptakan karya seperti langit-langit, kapel Sistina, dan patung Daud. Galileo Galilei, astronom yang memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teleskop dan studi tata surya. Nikolaus Kopernikus, astronom yang mengusulkan model tata surya heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat, bukan bumi. Renaissance sendiri terjadi di Eropa yang telah membawa berbagai perubahan yang sangat besar dari semua bidang aspek kehidupan. Perubahan yang membawa dampak kehidupan yaitu termasuk salah satunya Indonesia. Salah satu pengaruh adanya Renaissance yaitu munculnya pembaharuan, penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru dunia. Pada masa Renaissance tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bukti perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu adalah munculnya berbagai teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir. Teori yang dimaksud seperti teori heliosentris yang ditemukan oleh Nikolaus Kopernikus. Kopernikus menyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, begitu pula dengan planet-planet lainnya. Menurutnya, jika seorang berjalan ke satu titik ke arah barat, maka akan kembali ke titik semula. Nah, hal tersebut yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Selain hal tersebut, ada juga perkembangan teknologi dalam bidang perkapalan dan astronomi. Semakin menambah semangat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra. Pada masa itu, mereka mampu membuat kapal besar yang tahan terhadap ombak besar serta dilengkapi dengan kompas yang telah dikembangkan sebagai sistem navigasi dengan didukung teknologi-teknologi tersebut. Teori heliosentris pun dapat dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui penjajahan samudra dari rute berlawanan yang kemudian bertemu di Maluku, Indonesia. Renaissance adalah gerakan budaya yang terjadi di Eropa pada periode modern awal, dimulai di Italia
dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Istilah Renaissance pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli sejarah asal Prancis bernama Jules Michelet. Gerakan ini merupakan masa kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, seni. Nah, periode panjang kemunduran dari stagnasi budaya pada abad pertengahan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya Renaissance tersebut adalah kejenuhan terhadap kehidupan gerejawi yang mendominasi kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan baru. Renaissance juga dipengaruhi oleh gagasan humanisme dan ilmu pengetahuan. Ciri utama Renaissance adalah humanisme, empirisme, dan rasionalisme. Pada masa Renaissance sendiri terjadi revolusi dalam berbagai usaha peningkatan intelektual serta ilmu sosial dan kegiatan perbankan secara akuntansi modern mulai dikenal orang. Namun Renaissance sendiri lebih dikenal karena pengembangan dan kontribusi artistik dari tokoh-tokoh serba bisa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang mengilhami pencetus istilah manusia Renaissance. Nah, dalam kebangkitan Neoplatonisme, Renaissance humanis tidak menolak Kristen. Justru sebaliknya, banyak karya terbesar Renaissance yang dikhususkan untuk itu, dan gereja melindungi karya seniman Renaissance. Namun, pergeseran halus berlangsung dengan cara melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Renaissance merupakan pelopor peradaban modern di Eropa, dan esensi dari semangat Renaissance adalah pandangan manusia tersebut yang tidak hanya memikirkan bagaimana di akhirat kelak, tetapi juga harus memikirkan bagaimana ketika masa mereka hidup di dunia tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.